subscriber THYAASMR yang mencapai 5.000. Alhamdulillahirobbilalamin ya kan. Terima kasih sekali yang pertama untuk kamu bestia yang udah mendukung konten aku ya, baik itu di YouTube, di TikTok, dan dimanapun. Cuman dua sih sebenarnya. Sudah subscribe channel ini, terus juga sudah menonton, ya kan? Sudah kasih like, komen yang menyenangkan. Terima kasih banyak banget. Hatur nuhun pisan ya. Nah, kira-kira 2 minggu lalu dari saat video ini dibikin, aku bikin post dimana di situ aku mengajak kalian untuk sok mau tanya-tanya apa nih untuk konten Q&A aku bikin. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ternyata ada banyak juga yang nanya-nanya. Aku pikir kayak nggak ada yang nanya. Aduh, kalau nggak ada yang nanya kan aku malu ya. Aku udah siap-siap mau tunduk wajah di pojokan kamar ya kan. Namun ternyata ada banyak, kalau menurut aku sih banyak ya, yang nenyi-nenyi. Jadi ini dia konten Q&A. Rencananya aku mau bacain semua pertanyaan kalian sambil ada tapping-tappingnya ya. Baik, nah jadi sebelumnya dari semua pertanyaan kalian bestia, aku udah mengkategorikan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kategori. Cile, supaya lebih terpeta-petakan gitu pertanyaannya kan. Jadi ada why ASMR, kenapa sih memilih konten ASMR. Terus yang kedua, awal mula konten ASMR. Terus favorit ASMR artist, tapping dulu. Terus ada tentang trigger favorit, ada tentang tools konten, ada tentang tips-tips, ada tentang ide, tentang kendala atau challenge dalam konten, pengalaman berkesan, personal, dan lain-lain. Ada 11 atau kurang atau lebih tuh. Coba kalian hitung sendiri. Kalau kalian fokus ya, kalian hitung sendiri ada berapa itu kategorinya. Baik, mari kita mulai. Kita ganti tappingan dulu ya. Oke, yang pertama adalah tentang why ASMR. Kenapa sih memilih kontennya ASMR? Dari Febriana Putris, katanya, selamat kakakku, ini emang terbaik sih ASMR-nya. Aduh ya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya. Mau nanya dong kak, kakak suka ASMR gara-gara apa? Udah cukup itu aja, dan banyak-banyak soalnya bukan wartawan. Oke, jadi gini ceritanya. Kalian tahu, kalau kalian pernah mendengar, ada 3 tipe pembelajar, ada 3 tipe orang dalam belajar atau menyerap sesuatu informasi ya, atau pelajaran lah ya. Yang pertama ada visual, ada kinestetik, ada auditory. Nah, aku itu setelah dites, aku tuh dominan
beli buat konten ASMR dari mana? Selanjutnya dari Nilam 6598. Halo. Q&A, Katia, sejak kapan dengerin konten ASMR? Terus hal apa yang bikin Katia terjun ke dunia per ASMR-an? Tadi dengerin konten ASMR yang ada label ASMR-nya itu dari 2020 ya. Apa yang bikin terjun ke dunia per ASMR-an aku jawab ya nanti ya. Kemudian dari Camila Gania, congrats Teh, I'm happy for you. Oh my god, thank you so much. Thank you for being happy for me. Q&A, Teteh dulu kerja atau emang pas sudah nikah langsung cuma jadi ibu rumah tangga? Terus kenapa kok bisa tercetus bikin video ASMR? Apa yang ngebuat Teteh yakin konten ASMR yang Teteh buat bisa berkembang dengan baik? Oke, tentang personal nanti aku jawab di belakang-belakang ya. Terus kenapa kok bisa tercetus bikin video ASMR? Nanti aku jawab. Apa yang membuat Teteh yakin konten ASMR yang Teteh buat bisa berkembang dengan baik? Gak yakin, tentu tidak yakin dong. Malah cenderung gak pede. Lanjut, Dian Sari Ningsi, hai, selamat udah 5k subscriber Katia. Semoga orang-orang makin suka sama ASMR ini, amin ya robbal alamin, amin. BTW aku mau nanya, terinspirasi buat ASMR dari siapa? Dan planning mau collab sama ASMR lain gak? Kalau mau collab tentu mau ya, cuman aku malu untuk meminta para senior untuk collab sama aku yang masih kecil ini akunnya. Jadi mungkin kalian bisa bantu aku bilang sama ASMR artis lain kayak collab dong sama Katia. Aku malu best. Anyway, nah ini tentang awal mula ya. Jadi awal mulanya kenapa aku membuat konten ASMR dan kenapa konten ASMR? Yang pertama adalah, jadi aku tuh sebelumnya punya bisnis. Nah, bisnisnya itu bubar di tahun 2024 best. Dari tahun 2018 bisnisnya, terus bubar di tahun 2024. Nah, biasanya kan aku sibuk ya, namanya juga orang punya usaha gitu. Dan itu salah satu usaha utama aku lah ya gitu. Biasanya sibuk, pagi-pagi meeting, habis anak pergi sekolah, siang-siang meeting, terus pergi kemana-kemana. Nah, habis bubar usahanya, kok ada yang kurang nih, kagak ngapa-ngapain nih gue gitu kan ya. Cari-cari kesibukan lah. Nah, aku sudah paham konsep mencari kesibukan itu haruslah yang antara 3 hal ini aku suka. Buat kita semua berlaku ya. Kalau mau memulai sesuatu itu harus antara 3 ini. Kita suka, kita bisa, atau kita suka dan bisa. Jadi kita suka tapi nggak bisa ya, kita bisa belajar. Kita bisa tapi kita nggak suka, kita bisa menjadikannya biasa sehingga kita jadi suka gitu. Dan satu lagi, kita suka dan bisa. Sampai sini dapat ya poinnya. Nah, satu-satunya yang aku bisa banget itu ngomong. Yang aku bisa banget itu ngomong best. Aku gaptek, jadi nggak biasa dengan bersoftwarean, berhardwarean dan lain-lain. Itu aku gaptek banget. Aku seni nggak bisa, gambar nggak bisa, nyanyi so yang aku bisa banget itu cuman ngomong, berkomunikasi ya. Berkomunikasi lah, yang ngomong dan menulis gitu. Yang kedua adalah nyari yang aku suka ya kan. Yang aku suka aku list tuh ASMR tuh, aku waktu itu masih belum dimasukin ke dalam list yang aku suka, karena aku tuh masih kayak ASMR tuh kayak keseharian aja gitu ya kan sih. Kayak aku menikmati kayak ngelihat pemandangan gitu. Itu kan sesuatu hal yang kadang-kadang kita melupakan bahwa kita itu suka melihat pemandangan hanya karena itu adalah keseharian gitu. Paham gak sih maksudnya? Jadi
Jadi aku list tuh, aku suka film, aku suka musik, ya, aku suka baca, aku suka macem-macem tuh, aku suka menyimak tentang parenting, dan aku suka mengelola keuangan. Terus aku list gitu. Nah ternyata yang paling visible untuk diejawantahkan itu adalah membaca buku gitu. Jadi oke, karena aku bisa ngomong, aku akan bikin konten. Nah kontennya itu isinya adalah tentang bacaan atau tentang buku gitu. Jadilah aku bikin TikTok waktu itu, dan isinya adalah ulasan buku. Tapi lagi-lagi aku menemui kendala bahwa untuk mengulas buku itu kan kita kan butuh baca buku, dan ternyata nggak kekejar. Baca satu buku dalam waktu 1 minggu tuh nggak kekejar. Aku bukan pembaca yang cepat gitu, dan aku nggak mau membohongi followers atau yang ngikutin akun aku gitu. Aku merekomendasikan buku ini tapi aku nggak kelar bacanya, kan nggak mau ya, aku kan susur orangnya ikan. Jadi dicoret lah tuh buku, aku back to the square one. Apalagi yang aku suka, ternyata ada satu hal yang aku sambil kerja gitu ya, sambil ngelis itu tuh aku sambil dengerin ASMR. So aku pikir kenapa nggak ASMR aja ya gitu, karena kan aku kan nonton tuh bule-bule ya. Nanti aku ada pertanyaan tentang favorit ASMR artist. Terus aku mikir, ini bule-bule nih, orang-orang luar, bermanfaat banget hidupnya, paling nggak buat gue dan buat orang-orang yang di kolom komentar yang menyukai konten-konten mereka. Kenapa mereka hidupnya bisa bermanfaat terus gue nggak bermanfaat? Atau kenapa mereka bisa bermanfaat dan gue tidak memberikan manfaat yang sama? Paham gak sih maksudnya? Kayak coba kita lihat, ada nggak sih konten kreator ASMR di Indonesia? Aku lihat dan ternyata ada banyak, bestia. Dan ternyata animonya tuh juga banyak, ya kan? Jadi aku memutuskan, oke, aku akan masuk ke dunia ASMR. Untuk aku juga semangatnya adalah aku tuh hidupnya bisa bermanfaat buat orang lain. Karena orang-orang bule, orang-orang luar itu ASMR artis dari luar kok hidupnya bermanfaat, kok gue kagak gitu kan ya. Gitu awal mulanya. Jadi pertanyaannya, kalau kalian nonton sampai di detik ini nih, coba boleh tulis di kolom komentar, menurut kalian konten aku bermanfaat gak sih buat kalian? Please let me know, and I'll be really thankful if you said so. Gitu ceritanya. Itulah kenapa aku memilih untuk jadi content creator, specifically ASMR. Jawab ya. Oke, lanjut. Pertanyaan kategori selanjutnya adalah tentang favorit ASMR artist. Aku baca ini nih, pertanyaan dari Kalista Ataya 8869. Biasanya sering nonton ASMR siapa kak? Bentar ya. Lalu dari Cia pakai huruf kapital nih. Selamat ya kak Tia, 5k subsnya, thank you so much. Thank you so much. OMGG, suka banget sama ASMR kakak. Makasih. Q&A, kakak nonton ASMR juga? Ya dong. Kalau iya, kira-kira siapa sih ASMR artis favorit kak Tia? Wait. Lalu ada Jika Afza. Selamatnya atas 5 rebongnya. Asik, udah bisa jajan es cekek belum? Jajan esnya bisa, dicekeknya juga bisa. Jadi jajan es sama dicekek. Ya. ASMR artis favorit siapa dari luar dan dalam negeri? Oke. Terus kepikiran buat bikin ASMR per segmen gitu nggak? Kayak misal seminggu upload 5 kali, kemauan gue dalam kurungnya katanya. Nah terus tiap konten tuh ada sesinya kak, sesi radio, sesi jadi ibu, sesi jadi bestie gitu-gitu. Wak.
ASMR artist? Aku bisa jawab ini dengan cepat karena aku konsisten dari pertama kali nonton ASMR. Sebenarnya gini, aku tuh orangnya suka ngulik ya. Jadi kalau misalnya lagi pengen nonton spa gitu ya, spa and salon gitu, aku cari, terus aku cari-cari siapa nih yang kayaknya menarik gitu kan. Tapi kalau ditanyain siapa ASMR artist paling favorit, ganti triggers dulu ah. Ini yang pertama adalah untuk role play. Dan itu aku suka GB ASMR. Itu untuk role play, pendalaman karakter, bagus. Terus untuk apa namanya, whisper dan mouth sound, itu Ada Fox. Dan yang terakhir adalah untuk soft spokennya, aku suka Latte ASMR. Jadi GB, Ada Fox, dan Latte. Sama satu lagi aku suka, sebenarnya ini aku suka ya, Rang, tapi dia kebanyakan, bukan kebanyakan sih, dia masih banyak pakai bahasa Korea. Jadi kayak aku nggak ngerti. Jadi kalau dia posting bahasa Korea aku skip, aku nggak dengerin, kagak ngerti. Kalau Ada Fox, GB sama Latte itu pakai bahasa Inggris gitu, jadi aku paham. Lanjut ya. Tar. Oh, dari Firmansyah 1670 Q&A, pertama kali tahu ASMR itu dari mana? Tadi udah aku ceritain ya. Terus ASMR artis favorit kakak siapa? Udah aku jawab ya. Sama terakhir, trigger favorit kakak apaan? Nah, ini tentang trigger favorit. Makasih ya kak, BTW selamat atas 5.000 subsnya kak. Ngikutin kakak dari TikTok, ternyata udah buka cabang di YouTube aja ya. Wak. Makasih Firmansyah. Oh iya, tadi dari dalam negeri. Kalau dari Indonesia, karena mereka semua adalah rekan sejawat ya, asik, rekan sejawat gitu. So kenal bet gue. Aku suka semuanya. Biar aman jawabannya. Oke. Tentang trigger ya, tadi dari Firmansyah 1670, dari Your Love Cha. Q&A, kakak Tia paling suka trigger apa di ASMR? Siap. Lalu ada Hikia. Masya Allah tabarakallah ya bun. Selamat ya udah 5.000 subscribers. Yeay. Q&A aku nih kak, trigger apa yang paling disuka dan yang gak suka? Makasih, sama-sama. Terus ya udah, itu tentang trigger favorit ya. Kalau tentang trigger yang enggak disukain dulu, tadi kata Hikia, yang enggak disukain itu adalah trigger yang masukin benda ke mulut gitu ya. Mouth sound, tapi itu masukin benda ke mulut, kayak lu jorok lu gitu. Aku gak suka. Jadi meskipun itu edible ya, bisa dimakan gitu, kayak madu gitu, atau apa, campuran cat yang edible gitu, not for me. Nah, tapi kalau mukbangnya beda ya. Kalau mukbang kan emang makan gitu. Lalu tentang
kertas-kertas juga, itu aku paling suka. Jadi kertas atau buku sama nulis gitu. Oke, selanjutnya dari Silmi Mimiu. Akhirnya konten Q&A. Boleh personal nggak sih kak? Boleh. Asal atau stay di mana? Aku di Jakarta, Jakarta Timur ya. Pakai mic apa, kameranya apa, terus tips dong kak buat yang mau bikin konten ASMR. Hehehe. Selamat ya kak, aku dengerin kamu terus loh, thank you. Untuk tips nanti ya aku jawab di selanjutnya. Terus sama Mei Fariska, awal konten peralatannya apa aja kak? Oke, tentang tools konten dulu, habis itu kita ke tips ya. Pertama kali aku konten, aku pakai mic yang ini. Ini mic TNW. Ini sebenarnya tuh aku dulu udah punya dari lama ya. Aku butuh buat kebutuhan bikin konten apa ya waktu itu ya, pokoknya ada hubungan sama kerjaan lah gitu nih. Nah ini mic-nya ada dua gitu, ini satu, ini dua gitu. Tapi kurang oke kalau untuk yang ada suaranya. Tapi kalau kayak cuman buat di apa, digesek-gesek pakai selotip gitu ya lumayan relaxing sih. Tapi kan aku kan mau berkembang ya, akhirnya nggak cuman kayak gesek-gesek mic gini doang gitu. Akhirnya aku beralih ke sini. Ini sebenarnya aku sudah punya dari tahun 2021. Karena kan aku kan VO talent ya, aku tuh ngisi suara buat iklan. Dan karena COVID aku nggak bisa ke studio karena lockdown bener gak sih istilahnya. Jadi aku beli tool sendiri, dan ini adalah aku 3 kali beli mic, dan ini adalah yang paling gacor untuk VO. Dan ternyata kepake dari tahun 2021 apa 2022 udah punya, tahun 2024 aku baru pakai lagi. Jadi mereknya nih aku nggak tahu ya, nih Mic-Knob cenah, Mic-Knob. Tapi di sininya mikrofon, coba denger nggak tuh mikrofon. Nah itulah nih ya. Aku cukup bersyukur dengan tools ini. Banyak yang nyaranin beli Blue Yeti aja, tapi kan ininya belum ada ya kan gitu. Jadi ya udahlah, disyukurin aja. Syukuri apa yang ada. Jadi aku pakai mic yang ini. Oke. Lanjut. Aku nggak ada peralatan yang fancy, jadi cuman itu aja. Cuman mic knob itu aja, sama headphone. Ini headphone minjem punya suami. Udah deh. Lanjut tentang tips yang mau bikin konten ASMR. Sebenarnya aku bukan dalam kapasitas ngasih tips, karena siapalah aku, apalah aku. Kayak aku juga baru pemula banget yang belum ada pencapaian apa-apa yang gimana besarnya gitu kan ya. Tapi satu hal yang aku kasih tahu tips buat kamu dan buat pengingat diriku sendiri adalah consistency is the key. Consistency is the key. Konsisten adalah kuncinya, which aku masih juga kurang konsisten, apalagi kalau lagi capek ya gitu. Jadi ayo kita sama-sama, kalau kalian mau jadi content creator juga, ayo kita berjuang sama-sama, kita saling support, dan kita semuanya konsisten. Itu aja. Enggak deh, enggak, itu aja. Itu satu.
Jadi latihannya itu sebenarnya kalau kamu mau belajar teknik gitu ya, teknik suara biar lantang gimana, biar eye contact gimana, biar gesturnya gimana, posturnya gimana, itu sebenarnya banyak ada di internet, di YouTube banyak gitu ya, di sosmed lain juga banyak. Tapi yang paling penting adalah kamu latihan ya. Latihannya itu harus direkam. Supaya apa? Supaya kalian hasil rekamannya bisa kalian lihat, terus bisa kalian nilai sendiri apa yang kurang, apa yang bisa ditambah lagi, dilebihin lagi, apa yang bisa diasah lagi, apa yang bisa diperbaiki, dan selanjutnya. Lalu kalau misalnya nggak ada fasilitas buat ngerekam, kalian latihannya di depan cermin, dan itu harus or kalau nggak di depan cermin, kalian latihan di depan orang-orang beneran di rumah kalian, di antara teman-teman kalian, dan minta feedback jujur dari mereka ya. Itu kedua. Dan yang ketiga, nggak ada kata lain lagi selain harus sering-sering ambil kesempatan untuk tampil. Harus sering-sering ambil kesempatan untuk tampil. Misalnya di komunitas kamu, atau di tempat kerja kamu, atau di kampus kamu gitu ya, ada dibuka kesempatan siapa nih yang mau tampil, gue mau tampil gitu. Jadi ala bisa karena biasa itu benar. Kalian merasa gugup, keringat dingin, gemeteran waktu melakukan public speaking simply karena kalian belum biasa gitu. Kalau udah biasa tetap masih gemeteran, keringat dingin, gugup, aku juga masih kok. Cuman bedanya orang yang terbiasa sama yang gak terbiasa ngomong di depan adalah orang yang udah terbiasa ngomong di depan itu tahu celah-celahnya gimana caranya untuk mengatasi gemeteran, mengatasi gugup, mengatasi keringat dingin, mengatasi kesalahan dengan improvisasi dan selanjutnya. Jadi kuasai materi, latihan, jam terbang 3. Semoga menjawab ya. Lanjut ke kategori tentang ide dari Dayu Rusdi. Q&A, idenya ASMR dari mana? Karena roleplay ASMR-nya beda dari yang lain, terutama bagi sebentar aku ulangin. Q&A, idenya ASMR dari mana? Karena roleplay ASMR-nya beda dari yang lain, terutama bagian cari ngantuk. Yang radio itu tolong diperbanyak untuk Bestia. Siap. Ada tukang somai lewat. Yang kedua, Dream About Daisy. Congrats Kak atas 5K-nya. Kak Tia, kalau next dikasih ruang untuk coba konsep konten ASMR yang baru dan sangat bukan Kak Tia gitu, kira-kira konsep apa nih Kak? Sama ini Kak, kakak juga pernah melewati fase emo nggak? Aku langsung jawab yang fase emo, nggak pernah. Aku tuh fasenya centil, berisik, gak tau, malu deh kayaknya. Yang kayaknya kalau aku melihat rekaman zaman dulu, kok aku kayak malu sendiri gitu loh. Oke, jadi idenya dari mana? Idenya adalah dari Wangsit. Wangsit datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang tuh kayak lagi ngelamun, lagi mandi, lagi sebelum tidur gitu, lagi duduk gitu, itu ada wangsit ya. Itu satu. Yang kedua, tentu saja dari kamu Bestia. Kamu banyak sekali memberi andil dalam hidupku mengenai ide-ide ASMR. Jadi terima kasih banyak ya Bestia. Dan juga ide-ide itu dari konten-konten ASMR artis lain atau dari konten kreator lain. Aku menggunakan metode ATM, ambil, tiru, modifikasi. Dan itu legit ya. Itu tuh ATM atau ambil, tiru, modifikasi itu adalah sah di dunia kreatif, asal jangan ciplak. Nah gitu kira-kira. Lanjut. Oh ya, mau coba konsep konten yang bukan aku banget. Of course, karena aku adalah orangnya nggak rapi ya, nggak estetik, nggak punya kelebihan yang
bagus gitu untuk masalah visual. Jadi aku tuh sebenarnya mau bikin banget itu konten apa coba, restock my refrigerator, restock my cabinet, restock my toiletries, redesign atau relayouting my desk, my room gitu. Terus ada packing lunchbox, packing lunchbox kan bagus-bagus ya, aduh ya Allah gitu deh. Jadi aku tuh pengen yang visual gitu karena aku bukan visual person. Visual aku tuh aku mengakui ya. Oke, selanjutnya tentang challenge atau kendala ya. Dari Maisi. Congrats kakak Tia atas 5.000 subscribersnya. Terima kasih. Aku mau tanya nih, kakak kalau record itu suka jam berapa dan pernah ada gangguan gak pas record? Tentu ada banget. Ini kendala aku nomor satu adalah aku belum punya ruangan yang kedap. Aku nggak punya studio, nggak usahlah studio, paling tidak aku tuh mengedapkan ruangan ini. Coba deh, ya. Dengar nggak kalian ada suara orang ngobrol? Itu karena rumahku ini kayak anginnya nih banyak banget gitu ya. Jadi aku tuh most likely itu rekaman itu malam-malam. Cuman kalau malam-malam itu aku lagi mau mengaktifkan diri untuk live di TikTok gitu. Jadinya kejar-kejaran waktunya sehingga ya gitu deh. Kalau rekaman di pagi sampai sore hari berisik banget, banyak noise-nya. Kalau malam hari itu udah keburu capek atau bentrok waktunya sama aku mau, bukan bentrok sih, kejar-kejaran waktunya sama aku untuk live. Jadi noise atau lingkungan yang berisik adalah kendala aku nomor satu. Itu aja, jadi doain ya, mudah-mudahan aku bisa punya mini studio sendiri untuk konten, atau aku bisa upgrade kamar aku yang menjadi ruang kerja aku selama ini supaya bisa lebih appealing dan lebih maksimal buat konten ASMR gitu. Terus rekor jam berapa udah ya, lanjut. Ada Yupi 1476 mau nanya, kok mau pesannya enak itu makan apaan tuh? Makan apaan ya? Makan nasi kita. Perjuangan awal konten gimana aja mams? Asik. Perjuangan awal konten ini tuh aku masih awal konten. Aku tuh belum lama konten, belum ada setahun. Aku mulai Desember 2024. Dan challenge-nya masih sama. Challenge-nya itu di noise gitu. Karena tools mic aku alhamdulillah udah punya. Ya kan, kalau properti gampang lah, aku bisa ngambil apa aja gitu dari sekitar. Noise-nya ini loh yang yang belum ketolong gitu. Doain ada rezekinya ya, Besti ya. Dan itu masih jadi struggling aku sampai sekarang. Lingkungan yang berisik. Lanjut. Dari Nanda Aksi, mau ikut nanya juga, hal paling berkesan untuk Katia selama konten ASMR tuh apaan aja selain dapat followers beribu-ribu? Nah, ini mah yuyur ya best. Pengalaman aku paling berkesan adalah Tarakdung Jazz saat menerima komen-komen dari penonton, saat menerima komen-komen dari Bestia atau non Bestia. Kalau Bestia, aku yakin kalian either satu, kalian menikmati kontenku, atau dua pun kalian belum menikmati, kalian akan memberikan feedback yang membangun. Contoh misalnya, kak, cahayanya terlalu terang, bisa diredupin gak? Pasti lebih relax. Itu feedback yang aku terima dengan sangat legowo, dengan sangat oh my god, makasih banget ya udah dikasih feedback gitu. Dan ternyata
rasanya menerima banyak dukungan, banyak feedback, membangun, mendapatkan banyak even likes gitu ya, mendapatkan banyak emoticon yang menandakan bahwa mereka tuh terhibur gitu. Itu menjadi penyemangat banget buat aku, best. So thank you so much untuk apapun jenis support kamu. Beneran deh, kalau ada kata-kata yang lebih hebat, lebih besar daripada terima kasih banyak, aku akan menggunakan kata itu. Tapi ya, support kalian apapun bentuknya itu bikin aku semangat banget. Jadi gini toh rasanya jadi konten kreator yang dapat banyak dukungan gitu loh. Nah, tapi tentu ada juga ya netizen yang komentarnya itu mungkin belum bisa masuk ke konteks ASMR-nya. Kayak contohnya, misalnya ada adegan buka otak gitu ya, terus kayak ya ampun itu kepala dioperasi nggak dibius dulu, tapi serius gitu. Kayak oke, mungkin ini adalah baru terjun ke dunia, baru ngelihat konten ASMR kali ya, dan itu nggak satu dua, aku lupa apa aja ya. Padahal aku tadi kepikiran ada beberapa, tapi sekarang udah lupa gitu. Nah, itulah kenapa ya bestia ya, bahwa ada kebijakan untuk memiliki akun sosial media itu ada minimal umur, karena memang batasan umur minimal itu tuh dibutuhkan sebagai batas bawah banget untuk menandakan kematangan berpikir dan kebijakan seseorang gitu loh bestia. Jadi kalau kayak belum bisa membedakan mana imajinasi, mana kenyataan, mana kreativitas, mana fakta gitu ya, itu bisa bahaya banget loh. Yang serius bisa dipecandain, yang imajinatif bisa diseriusin, dan itu jadinya bias gitu. Jadi pesan aku untuk kalian ya, kalau memang kalian ada yang di bawah umur atau kalian yang udah di atas 18 tahun, 17-18 tahun udah punya KTP, bijaksanalah dalam bersosial media. Bijaksanalah dalam menerima informasi gitu. Jadi kalau menerima informasi recheck dulu kebenarannya, terus konteksnya apa. Jadi serius banget gue, ya kan, mamanya keluar. Anyway, ya gitulah kira-kira ya. Oke, itu tentang ASMR best. Nah sekarang kita ke pertanyaan yang lain-lain. Yang pertama adalah tentang personal. Dari V1 Row. First of all, selamat Kak, thank you so much. Terima kasih banyak, aku enjoy banget konten ASMR kakak. Q&A, kalau boleh tahu background pendidikan kakak apa ya? Kelihatan sekali orang pandai. Thank you, pandai besi. Background pendidikan aku adalah ITB, Teknik Kelautan ITB S1. Kelihatan sekali orang pandai itu karena aku memiliki hobi bersandiwara. Jadi saat kalian melihat aku seperti orang pandai, itu berarti sandiwara aku berhasil. Anyway, dari Windman Channel, pekerjaan selain buat konten ASMR apa? Pekerjaan aku adalah aku ibu rumah tangga, of course. Anak aku 1, umur 11 tahun, suami aku 1, alhamdulillah ya. Jadi aku ngurusin 2 anak, 1 anak aku, 1 anak mertua aku. And anyways, terus kesibukan aku punya usaha, aku tuh punya studio yoga gitu di daerah dekat-dekat rumah di Jakarta Timur juga. Untuk kamu yang ada di Jakarta Timur, boleh datang ke studio yoga aku di daerah Rawamangun ya, namanya Ayama Studio. Nanti boleh kita
jurusan apakah, teknik kelautan ya, teknik kelautan itu masuk ke fakultas teknik sipil gitu. Jadi pekerjaan aku adalah bangunan dari pantai ke laut. Dulu mau tahu nggak tugas akhir aku? Judulnya adalah analisis in place seismic dan fatigue pada rencana pembangunan bangunan lepas pantai di Laut Utara Jawa. Ijazah aku asli ya. Lagi zaman soalnya ijazah Pelsong. Yo, you know Emilio. Congrats ya Katia, makasih. Akhirnya 5k subs. Q&A, Katia umurnya berapa? 42. Kok kelihatan muda? Efek kamera. Sama kakak tuh pernah jadi penyiar radio ya, soalnya suaranya adem enak gitu. Makasih. Ya aku penyiar radio. Dan penyiar radio itu turunannya itu banyak ya gitu. Jadi ada pengisi suara iklan, terus MC gitu. Dulu juga aku pemain teater musikal. Jadi aku dulu juga penulis. Saatnya pamer. Anyway, Putri Mayasari Q&A, kakak public speakingnya bagus banget. Kalau boleh tahu profesinya sebagai apa? Tadi udah aku jawab ya, aku punya usaha. Dan masih MC juga sekarang. BTW selamat atas 5k subscribernya, makasih Putri Mayasari. Gitu, jadi ya aku tuh bekerja serabutan gitu dulu. Oke, dan pertanyaan kategori terakhir, kategori lain-lain dari Wayu Animation Q&A. Apakah ada tips untuk para remaja yang sedang transisi menuju orang dewasa? Aku gak jago rangkai kata, tapi aku benar-benar suka konten ASMR nya. Oh, terima kasih ya. Ini agak serius nih, asik. Jadi yang pertama adalah bestia untuk kamu yang masih remaja, belir ya. Dan ini aku selalu kasih tahu juga ke anak aku. Yang pertama adalah cari satu hal yang menjadi minat dan bakat kamu dan gali satu hal itu, si bakat dan minat kamu itu. Dalami paling tidak satu aja kebiasaan, karena si satu kebiasaan itu akan bisa jadi menjadi bekal kamu saat udah dewasa kelak. Gak usah banyak-banyak, gak usah muluk-muluk. Misalnya suka masak, dalami sampai kamu tuh bener-bener jago masak gitu. Jadi kalau kamu misalnya suka atau minat public speaking, otomotif, robotik, coding, menghafal, even ya menghafal gitu, matematika, pelajaran gitu, ambil satu hal aja gitu yang kamu suka dan dalami sampai benar-benar berhasil. Ya kalau bisa lebih dari satu ya tentu kamu keren gitu, tapi satu aja dan dalami sampai benar-benar jago gitu. Itu akan berguna buat kamu nanti di masa yang akan datang. Terus cari teman atau pergaulan, lingkungan pertemanan yang sehat, yang membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik. Asik. Dan ini adalah doa aku setiap kalau aku bangun sholat malam. Ya jarang sih, tapi kalau misalnya aku bangun sholat malam gitu ya, aku doain anak aku semoga dia dipertemukan, dimasukkan ke dalam lingkungan pertemanan yang baik, yang bisa membawa pada kemajuan, kebaikan, dan bisa menjadi manfaat gitu. Jadi jangan pernah percaya blek-tiplek gitu ya, bahwa aku dipertemukan sama lingkungan yang seperti ini, itu sudah takdir. Betul, tapi manusia memiliki free will untuk menentukan teman-temannya sendiri, untuk menentukan lingkungannya. Jadi udah deh, hindarin lingkungan yang toksik, materialistis ya, dan gak punya value.
Dan yang ketiga, ini penting banget, jangan pernah membandingkan diri kamu dengan siapapun juga. Apalagi ini adalah eranya kamu bisa masuk ke kehidupan orang lain dengan begitu gampangnya, karena orang lain hobi flexing, hobi memamerkan apa yang dia punya, apa yang dia bisa gitu ya, apa yang dia mampu gitu. Jadi jangan pernah membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Bahkan lebih baik lagi kalau jangan pernah melihat kehidupan orang lain. Belajar dari kehidupan orang lain boleh. Contoh misalnya kamu belajar dari Pak Habibie gitu ya. Pak Habibie orangnya pintar, bekerja keras, jenius, sehingga dia bisa membuat pesawat terbang. Dia setia sama istrinya. Itu kan sosok inspiratif gitu. Itu bukan membandingkan, tapi menjadi inspirasi supaya kita kalau hidup tuh bisa sebermanfaat beliau gitu. Jadi jangan pernah membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Kalau kamu mau baik, mau menjadi orang yang baik, mau menjadi orang yang sukses, sukseslah untuk diri kamu sendiri, baiklah untuk diri kamu sendiri, majulah untuk diri kamu sendiri, bukan untuk kamu menyamakan orang lain. Dapat poinnya nggak ya? Gitu. Niscaya hidup kamu akan lebih tenang dan fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama tujuan jangka panjang kamu. Oh my god, I'm so wise. Ya kan? Gitu. Terima kasih ya Bestia. Makasih. Udah mau tahan mendengarkan yepingan aku yang mau hampir 1 jam ini. Semoga bermanfaat konten aku, meskipun gak banyak trigger, gak banyak roleplay. Mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol seperti ini interaksi kita bisa terjaga dan kita bisa jadi semakin bestie. Kan kalian bestinya aku, makanya namanya bestie. Oke, kalau kamu suka sama konten kayak gini, ngobrol-ngobrol aku yapping gitu ya, boleh dong komen di kolom komentar kamu suka atau aku gak suka kak, please do something else misalnya gitu. Silakan, nanti akan aku pertimbangkan. Oke, kalau kalian gak suka gitu ya bestie ya. Terima kasih, thank you for watching, terima kasih sudah menonton, dan tetap please tolong banget dukung aku terus supaya aku bisa tetap bikin konten-konten yang bisa bermanfaat buat kamu dan orang lain, orang banyak. Oke bestie ya, see you, bye bye.